Betul. Format laporannya biasa, cover, judul, tujuan, teori dasar, data pengamatan, terus pengolahan data, pembahasan, kesimpulan, sama terus Makanya grogi. data pengamatan itu ya. Jadi kalian masing-masing aja, yang A, yang B, yang yang C berarti. Ya. Kan dulunya Bukan yang A, C, yang B, C. Oh enggak, AC dan BC berarti ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2. Nah, data pengamatannya volume benzaldehidnya berapa, volume asetonnya berapa. Kalau yang B berarti volume 4 metoksi benzaldehidnya berapa, asetonnya berapa. Salah ya? ini pause. Hah? Enggak di pause. Jalan. Iya, masih di jalan. Terus tadi berat padatan yang pas mau di KLT berapa? Tadi kan udah dihitung ya. Terus KLT hasil sintesisnya tadi kan udah difoto, dilampirkan dan tolong kasih keterangan yang jelas. Jadi misalkan kalau A gambar KLT hasil sintesis apa tadi? Di benzal aseton. Kalau yang B berarti gambar KLT hasil sintesis metoksi di benzal aseton. Harus yang jelas. Kalau Satu orang 2. ACBC. Terus tadi nggak direkris kan ya? Enggak. Keren. Hapus aja. Nah, terus pengolahan datanya kalian bisa kan itu yang teoritis bisa nggak sih? Salah. Nah, Itu di luar kepala kan, makanya nggak ditulis. awas ya sampai di laporannya salah. Contoh nih misalkan yang A, karena kita wujud prekursornya reaktannya itu cair semua, berarti kita butuh data density di situ. Kalian nanti cari data density-nya. Density benzaldehid sama aseton itu berapa? Jadi untuk tahu massa kan rumusnya rho kali volume. Volumenya dalam mili, rho-nya biasanya dalam gram per mili. Jadi langsung dapat massanya gram. Cari molnya, reaksi pembatas, nanti dapat mol di benzal asetonnya, terus nanti dapat gram teoritis si di benzal asetonnya. Nah, randomen ya, nanti kalian hitung berat eksperimen dibagi berat teoritis kali 100%. Itu sama buat B dan C. Oke. Ngerti? Sekarang masuk ke pembahasan. Saya kasih tahu ya, itu penilaian pembahasannya, penilaiannya itu maksimal 45. Biasanya masih gitu. Tergantung asisten. Asisten biasanya 40 atau enggak 45. Kalau saya 45. Jadi kalian harus bayangkan sedalam apa itu pembahasannya. Terus sekarang kita masuk ke pembahasan. Reaksi yang kita gunakan di percobaan ini itu reaksi apa? Kondensasi aldol. Aldol itu apa sama apa reaksinya? Aldehid dan alkohol. Kalau reaksi Cannizzaro itu apa? Krik. Reaksi Cannizzaro itu reaksi bisa antara aldehid dengan aldehid, tapi dia khusus untuk aldehid yang nggak punya hidrogen alfa. Tahu nggak hidrogen alfa yang mana? Dia punya hidrogen alfa nggak?
Enggak. Enggak. Punya. Ya enggak. Punya. Punya hidrogen alfa enggak? Punya. Yang ini nggak tahu. Bedanya. Bedanya sama ya. Punya hidrogen alfa enggak? Punya dua-duanya. Punya. Yang ini punya. Ini punya enggak? Enggak. Enggak. Ini punya enggak? Enggak. Hah? Enggak. Punya. Punya. Ini punya enggak? Punya. Enggak. Punya. Punya. Dia punya. Jadi hidrogen Ada 3. alfa itu adalah hidrogen yang langsung terikat ke gugus fungsi. Jadi gini, C CX. Ini itu alfa, X itu gugus fungsi sesuatu. X itu bisa BR. Ini hidrogen alfa. Kalau misalkan karbonil, bukan C ini alfanya, tapi Saya sebelahnya. ini itu X-nya. Ini hidrogen alfanya. Jadi, untuk ini hidrogen alfa yang mana? Kanan kiri. Ini hidrogen alfanya Kanan 2. ini ya, bukan yang ini. Ini kan Nizar apa aldehid dengan aldehid? Enggak. Kanizaro itu aldehid dengan aldehid. Nah, yang barusan yang H, O, itu pokoknya itu kan ada keton. Yang mana yang mana? Yang H, O, H. H. Iya. Kita kan keton. Dia Ini aldehid. maksudnya ya ini. Ini aldehid dan dia tidak mempunyai hidrogen alfa. Karena dia langsung berikatan dengan hidrogen. Oh iya, bisa jadi. Kan ini X-nya. Iya. Bedanya aldol sama kanizaro, aldol itu dia reaksi antara aldehid dengan keton atau aldehid dengan aldehid yang mempunyai hidrogen alfa. Kebayang? Kalau kanizaro dia aldehid dengan aldehid tapi dia tidak punya hidrogen alfa. Makanya yang dibilang di modul, reaksi kanizaro merupakan reaksi samping dari aldol karena kita ingin mereaksikan ini. Ini aldehid. Dan ini aseton. Yang punya hidrogen alfa yang mana? Ini. Yang kanan. Yang kanan. Yang kanan. Ini ya. Macam contoh yang tadi Ini kan dia C-nya partener. Ada H. Nggak punya. Berarti ini. Reaksi kanizaro itu berarti reaksi antar mana dengan mana? Yang benzel dia gitu. Yes, yang ini dengan yang ini. Makanya ini disebut produk samping. Kalau sisa gitu. Yang nggak punya hidrogen alfa. Yang kan Nizar. Kalau Aldo ya? Bayang nggak? Masih bingung? Aldol itu aldehid dengan keton atau aldehid yang punya hidrogen alfa. Kanizaro itu aldehid dengan aldehid yang tidak punya hidrogen alfa, makanya dia disebut reaksi samping. Jadi sama dirinya sendiri. Ya, makanya tadi kan di kanizaro kalau baca cara kerjanya cuma benzaldehid doang, cuma benzaldehid doang. Sekarang mekanisme reaksinya. Jadi untuk reaksi aldol itu dalam mekanisme reaksinya harus membentuk suatu enol atau Aduh, duh. Kedua kelihatan. enolat. Tai lah. Tunggu dari kanan dari kiri. Enolat gimana rumusnya? Ini dulu dari kanan. Gue dari kiri. Coba. Ini dulu dari kanan. Aku menjawab. Gak apa-apa. Oh iya, yang O-nya. O-nya negatif atau positif? Dia berikatan sesuatu apa negatif atau punya elektron bebas? Coba ditulis. Coba ditulis. Enolat, tahu strukturnya? Nggak tahu. Nah, NO. N itu ikatan rangkap. O itu alkohol. NO. Artnya. Enolat itu berarti ionnya. At berarti dia yang bukan negatif. Oke gini. Pembentukan enol atau enolat itu bisa dikatalisis oleh basa atau asam. Dalam hal ini kita pakai basa. Basanya adalah HOH atau NaOH. Pembentukan enolat dia syaratnya harus punya hidrogen alfa. Jadi yang membentuk enolat yang mana? Yang ini apa yang ini? Kanan. Aseton. Oke.
Dia akan mengambil hidrogen alfa, difraktansi ini akan berpindah ke sini membentuk rangkap. Elektron dari karbonil akan terdorong ke oksigen. Dan ini berlangsung pada proses kesetimbangan. Nanti ada